Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Ibu Dini. Perkenalkan nama saya Fev Marsial Fayed dari REK-E dengan NPM 2416051110. Di mana di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap studi kasus analisis perilaku konsumen, pengaruh suku budaya suku Amis terhadap keputusan pembelian smartphone. Oke, ada latar belakang masalah di sini. Yang pertama yaitu komunitas tradisional, di mana suku Amis mempertahankan gaya hidup sederhana, orientasi keluarga, dan praktik keagamaan yang mengatur norma sosial serta pilihan hidup sehari-hari. Yang kedua ada penolakan teknologi, dan yang selanjutnya ada kegagalan pemasaran digital. Oke, langsung ke next slide. Mengapa suku Amis termasuk subudaya? Dalam perspektif sosiologi, subudaya adalah kelompok yang memiliki pola nilai, norma, dan praktik berbeda dari kebudayaan dominan. Suku Amis memenuhi kriteria ini, meliputi beberapa aspek inti. Yang pertama, yaitu karakteristik khusus, di mana suku Amis memiliki norma, praktik, dan sumber budaya yang konsisten. Suku Amis berpakaian sederhana, sistem komunitas tertutup, dan penggunaan bahasa dialektal tertentu yang membedakan mereka dari masyarakat umum. Selanjutnya ada dasar keagamaan, di mana keyakinan teologis kolektif mengatur perilaku konsumsi, membuat keputusan sehari-hari dipandu oleh doktrin dan tradisi gerejawi. Yang ketiga ada keberlanjutan identitas, di mana praktik sosialisasi dan transmisi nilai antar generasi memperkuat kontinuitas budaya sehingga resistensi terhadap akulturasi relatif tinggi. Oke, bagaimana nilai-nilai budaya suku Amis mempengaruhi keputusan pembelian produk smartphone? Yang pertama ada tidak munculnya pengenalan kebutuhan, di mana gaya hidup sederhana dan kepuasan terhadap rutinitas sehari-hari menekan munculnya kebutuhan akan smartphone. Dan selanjutnya ada pencarian informasi tidak efektif, di mana adanya larangan atau pembatasan akses internet dan media massa membuat saluran informasi digital tidak tersedia, sehingga informasi produk sulit menjangkau komunitas ini. Yang ketiga ada evaluasi alternatif dan pengaruh kelompok. Kelompok acuan seperti pemimpin gereja, keluarga, memberikan norma penilaian yang kuat, sehingga pembelian smartphone dinilai menyimpang dan berisiko terhadap kohesi sosial. Yang terakhir ada keputusan dan perilaku pasca pembelian. Bahkan jika pembelian terjadi, konsekuensi sosial berupa sanksi informal atau eksklusi kemungkinan besar membatasi penggunaan lanjutan atau menyebabkan pengembalian. Oke, strategi pemasaran sesuai untuk pasar suku Amis ini. Yang pertama, pemasaran luling dan relasional, di mana gunakan materi cetak sederhana, presentasi tatap muka melalui perantara yang dipercaya seperti pemimpin komunitas, dan demonstrasi produk yang dilakukan secara tertutup. Yang kedua, ada adaptasi produk. Desain ulang perangkat dengan menghilangkan akses internet, kamera, dan fitur hiburan. Tekankan fungsi dasar komunikasi darurat dan daya tahan fisik. Selanjutnya ada model distribusi khusus. Distribusi melalui jaringan lokal, kerjasama dengan pengecer setempat yang dikenal komunitas, atau buat model sewa atau utang kecil yang mendapat persetujuan kolektif. Yang terakhir ada komunikasi nilai. Pesan produk harus menekankan manfaat utilitarian atau keamanan keluarga dan alat kerja, jadi bukan status atau gaya hidup. Oke, mengapa pemasar harus memahami budaya dan subbudaya? Memahami perbedaan budaya menjadi persyarat ilmiah bagi perencanaan strategi pemasaran yang efektif. Alasan utamanya meliputi mengurangi resiko kegagalan. Selanjutnya ada dasar segmentasi dan positioning, dan selanjutnya ada keberlanjutan hubungan konsumen. Oke, haruskah semua segmen dijadikan target? Oke, jawabannya tidak. Targeting sebaiknya diputuskan berdasarkan kesesuaian nilai produk, potensi keuntungan, dan efisiensi sumber daya perusahaan. Alasan menolak segmentasi tertentu, yang pertama ada ketidaksesuaian ideologi produk. Yang kedua, resiko reputasi dan konflik nilai jika dipaksakan. Yang ketiga, ada biaya adaptasi yang mungkin melebihi potensi pendapatan. Yang alasan memilih segmen yang lebih sesuai. Yang pertama, fokus pada segmen dengan preferensi yang sejalan meningkatkan ROI pemasaran. Yang kedua, alokasi sumber daya yang efisien memungkinkan inovasi produk untuk segmen prioritas. Dan yang terakhir, skalabilitas dan pertumbuhan pasar lebih mudah dicapai pada segmen yang reseptif. Oke, metode riset yang saya rekomendasikan untuk memahami si budaya. Yang pertama ada etnografi lapangan. Observasi partisipatif jangka panjang untuk memahami praktik sehari-hari, ritual, dan struktur sosial yang mempengaruhi konsumsi. Yang kedua, wawancara mendalam, yaitu melakukan pewawancara lokal atau mediator budaya, di mana melakukan wawancara bersama pemimpin komunitas, keluarga, dan individu terpilih. Yang
Ketiga, ada pilot program dan evaluasi, di mana melakukan uji produk atau proses distribusi dalam skala kecil, disertai evaluasi kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur penerimaan dan konsekuensi sosial. Oke, ada kesimpulan utama dari hasil analisis studi kasus ini. Yang pertama itu nilai budaya menentukan perilaku. Nilai dan norma subudaya Amis menentukan kemungkinan smartphone menjadi kebutuhan, sehingga pemasaran digital tidak efektif di segmen ini. Yang kedua, ada adaptasi strategi diperlukan. Pergeseran ke pemasaran luring, desain produk utilitarian, dan distribusi melalui perantara lokal adalah pendekatan yang lebih sesuai untuk komunitas tertutup seperti suku Amis ini. Yang ketiga, ada segmentasi selektif dan etika. Perusahaan harus memilih segmen berdasarkan kesesuaian nilai dan selalu mempertimbangkan implikasi etis saat melakukan intervensi budaya. Secara keseluruhan, memahami subudaya bukan sekadar strategi pemasaran, melainkan persyaratan ilmiah untuk pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab. Oke, rekomendasi dan langkah berikutnya. Jadi berdasarkan hasil analisis studi kasus ini, saya merekomendasikan beberapa hal, seperti yang pertama, merancang pilot produk sederhana, yaitu mengembangkan prototipe telepon utilitarian tanpa akses internet. Dan yang kedua, ada bermitra dengan pemimpin komunitas. Libatkan tokoh lokal sebagai mediator komunikasi, fasilitator uji coba, dan penilai risiko sosial. Yang ketiga, evaluasi dan iterasi, di mana gunakan metode kualitatif dan metrik terpilih untuk menilai efektivitas, sehingga adaptasi berkelanjutan berdasarkan umpan balik komunitas. Yang terakhir, ada prinsip etik. Selalu hormati otonomi budaya, dapatkan persetujuan, dan hindari upaya memaksa perubahan nilai yang mendasar. Sehingga langkah-langkah ini menyediakan kerangka operasional yang berlandaskan riset dan etika, sehingga siap diaplikasikan oleh tim pemasaran yang ingin melakukan pendekatan bertanggung jawab terhadap subudaya tertentu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.